Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemanasan global, penyebab dari pemanasan global, dampak dari pemanasan global, dan cara mengatasinya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah setiap tahunnya. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itu, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global. Jadi, pemanasan global itu memanasnya iklim bumi secara umum. Baik, agar dampak pemanasan global ini tidak bertambah setiap tahunnya dan tidak parah, maka kita dapat mengurangi dampaknya secara sederhana. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, maka kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Jadi, kita harus hemat listrik. Yang kedua adalah dengan cara mengurangi pemakaian plastik atau limbah yang tidak dapat didaur ulang agar kita tidak mencemari lautan. Contoh limbah yang tidak dapat didaur ulang itu adalah styrofoam. Jadi kita harus mengurangi pemakaian styrofoam tersebut. Yang ketiga, dengan cara mengurangi memakan daging sapi. Memang hal ini sangatlah sederhana, tapi hal ini dapat jauh menurunkan jejak karbon kita. Terus yang keempat yaitu memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Karena semakin banyak kendaraan di jalanan, maka semakin memicu untuk bertambahnya atau meningkatnya pemanasan global tersebut. Selanjutnya adalah menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Karena di bawah pohon itu menyimpan air di akarnya sehingga dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Jadi kita dapat melakukan penghijauan atau penanaman pohon. Dan yang terakhir yaitu mengingatkan orang lain mengenai bahaya dari pemanasan global. Hal ini harus dilakukan karena masih banyak orang yang tidak sadar akan bahaya pemanasan global tersebut. Jadi selain untuk diri sendiri, kita juga harus mengingatkan orang lain supaya pemanasan global, supaya mereka sadar akan dampak dari pemanasan global tersebut. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama yaitu bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Yang kedua, transportasi.
karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Ketiga, industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini menghasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Berikut industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Berikut limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Yang terakhir, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida yang cukup besar. Akan tetapi, pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah akan mengakibatkan ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang ketiga yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang keempat yaitu mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan yang hanya dapat memantulkan sinar matahari sepersepuluhnya saja. Pemanasan global dan dampak pemanasan global. Baik, pemanasan global sebenarnya bukan hanya teori belaka, tapi sudah terjadi dan sudah buruk dan bisa saja dampaknya semakin buruk di tahun berikutnya. Pemanasan global ini sebenarnya berdampak secara tidak langsung dan langsung, seperti halnya saja es yang mencair, dikarenakan karena suhu yang semakin panas, temperaturnya semakin panas, mengakibatkan es yang berada di kutub itu mencair, dan ini berdampak buruk bagi ekosistem. Nah, yang kedua ialah meningkatnya air di laut. Ini disebabkan karena es yang mencair itu sudah meluap, dan akibatnya karena sudah meluap, akibatnya kota yang berada di dunia, kota-kota yang berada di seluruh dunia itu lumpuh atau berdampak buruk pada kota itu. Dikarenakan karena sebagian besar kota-kota itu berada di sepanjang atau semenanjung garis pantai. Nah, yang ketiga ialah meningkatnya panas atau temperatur secara terus-menerus. Nah, hal ini dikarenakan karena suhu panas yang makin tahun semakin memanas akan berdampak buruk, berbahaya bagi kita sebagai makhluk hidup. Kita seperti halnya kita manusia, makhluk hidup yang lain pun ikut berdampak, ikut menanggung dampak buruk tersebut. Nah, yang keempat ialah kemarau yang akan semakin panjang, karena ini akan berdampak di sebagian besar wilayah di seluruh dunia, terutama di daerah yang memiliki 2 musim seperti Indonesia. Maka ini akan berdampak buruk bagi Indonesia. Indonesia akan mengalami kemarau yang akan lebih panjang. Baik, dampak kelima ialah air laut akan semakin hangat. Akibatnya, koral yang berada di lautan akan musnah.
Jikalau koral yang berada di lautan itu mati, maka sebagian besar ekosistem laut akan semakin rentan untuk musnah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permafrost mencair. Permafrost adalah tanah beku. Jika permafrost mencair, maka karbon dioksida yang membeku di tanah dapat lepas ke atmosfer dan memperparah efek rumah kaca. 7. Salju dan es menjadi semakin sedikit. Salju dan es di puncak-puncak gunung akan menipis yang tentu akan memperkecil suplai air tawar ke sungai. 8. Musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu terutama di wilayah khatulistiwa. Badai dan tornado menjadi lebih kuat dari biasanya. Akibat efek ini, banjir akan melanda makin banyak wilayah di dunia setiap tahunnya. Siklus hidup tumbuhan dan migrasi binatang menjadi berubah. Karena musim dan iklim yang menjadi tidak menentu, maka migrasi binatang menjadi berubah. Selain itu, siklus hidup tanaman juga akan berubah.